Tahukah kamu, setiap hari kita menerima ratusan informasi di TV, radio, hingga media sosial. Tapi, sudahkah kita menjadi penonton dan pendengar yang cerdas? Yuk kita bahas bersama-sama kali ini bersama narasumber hebat kita. Halo Sobat Semanser, welcome to Sinar, suara inspiratif Semanser. Ini bersama narasumber hebat kita. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Dari KPID Provinsi Bali, Bapak. Betul. Dari Bapak Igusti Putra Mahardika SH. Bagaimana Bapak perjalanannya? Astungkara lancar, sehat ya. Iya. Bahagia hari ini ya? Bahagia sekali. Bisa mengisi di MPLS juga di SMK, SMA Negeri 1 Seriri. Luar biasa. Luar biasa. Tentunya di MPLS Ramah ya. Kita di MPLS 2026 ini telah menghadirkan dari KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, khususnya Provinsi Bali. Dan perlu kita ketahui juga Sobat Semanser, Bapak Putra ya Bapak ya? Iya, Bapak Putra. Iya, ini merupakan komisioner bidang pengawasan isi siaran. Iya, atau PIS di KPID Provinsi Bali. Oke, sebagai opening statement Bapak, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada generasi muda kita? Ya, khususnya terkait penyiaran. Ya, hal penting yang hari ini tadi sudah dimention oleh Galang sebetulnya, bahwa kekhawatiran kita ingin mengajak masyarakat, khususnya anak muda, generasi muda, untuk sama-sama menjadi bagian dari kami KPID Bali untuk sama-sama mengawasi konten-konten yang utama ada di TV dan juga radio. Nah, tidak terlepas daripada itu, bisa juga kemudian misalkan menemukan hal-hal yang perlu dikaji bersama. Bisa juga mengkoordinasikan ke KPID Bali. Misalkan di YouTube ketemu konten sesuatu yang dirasa kurang layak, bisa berkomunikasi dengan kami di KPID Bali untuk sama-sama belajar. Ya, karena kami di KPID Bali memiliki pedoman terhadap konten-konten yang boleh dan tidak tayang di TV dan juga radio. Dan kami rasa pedoman tersebut yang kami sebut dengan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, itu juga berkaitan, beririsan dengan aktivitas kita sehari-hari dan juga baik pengguna platform apapun itu. Karena termasuk media sosial. Media sosial pun kami rasa layak untuk menggunakan pedoman-pedoman seperti itu. Ya, harapan kita untuk bisa memunculkan suatu edukasi atau tayangan atau konten yang sehat dan juga mendidik. Itu yang paling penting. Oke, sangat mantap sekali ya dari KPID ya Sobat Semanser ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya kita harus saling ngisi, saling isi agar siaran kita bisa berkualitas, tontonannya bisa sehat dan dapat dicerna dengan baik gitu. Nah, Bapak, kita berbincang-bincang nih soal siaran, soal remaja. Tentunya saat ini tidak hanya dalam dunia televisi ataupun radio ya, tapi saat ini remaja sangat dekat dengan media sosial gitu. Kalau dalam media sosial, bagaimana sih seharusnya remaja itu menyikapi dalam memposting ataupun kan itu sekarang sangat lumrah sekali ya gitu. Betul. Hari ini apalagi dengan adanya Gen Z dan juga Gen Alpha dan seterusnya nanti yang sangat melek dengan dunia digital, khususnya adalah sosial media. Yang hari ini kehidupan sehari-hari kita selalu bergantung dengan apa ada di sekitar kita monitor melalui sosial media. Nah, apalagi dalam keseharian, dalam momen apapun kita sering scroll sosial media. Nah, pesan saya untuk generasi muda, tidak generasi muda yang masa kini aja, termasuk semua kalangan, bahkan hari ini sosial media itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Benar. Nah, maka dari itu penting rasanya untuk memilah dan memilih, terutama dalam mengkonsumsi berita-berita bohong, hoax itu sendiri. Nah, perlu kemudian ketika di sosial media itu kita menemukan berita, memvalidasi dulu atau men-recheck kembali ke kanal-kanal yang lain, misalkan di Google atau dan lain sebagainya. Nah, terkhusus anak muda, fenomena hari ini adalah bagaimana membentuk personal branding melalui sosial media. Waduh, personal branding ini ya. Udah mulai masuk ke personal branding ya. Sosial media menjadi salah satu ruang yang penting terhadap hal itu, kan gitu. Nah, bagaimana kemudian anak-anak muda sekarang penting rasanya untuk memilih apa yang mereka ikuti atau follow. Ya kan? Apa yang mereka menjadi follower di mana, itu penting untuk memilih.
Jangan asal saya mau follow ini, Iya. tapi tidak baik dikonsumsi untuk kita. Nah, ketika itu tidak baik akan sangat mempengaruhi daripada mindset kita. Nah, hari ini kan sosial media bukan semata-mata ruang visual yang hadir di ruang kosong gitu. Betul. Ada dampak-dampak yang akan ditimbulkan terhadap kita. Khususnya adalah pikiran kita itu sendiri yang akan paling pertama diracuni terhadap apa yang kita konsumsi. Iya, Begitu ya. betul. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara soal personal branding nih Bapak, rasanya saat ini itu personal branding dan media sosial sudah seperti kartu nama kita, Betul. gitu ya. Rasanya kita tidak perlu membuat kartu nama ketika Yeah. orang membuka media sosial kita, itu sudah bisa mencerminkan seperti Yeah. apa orang itu sebetulnya, gitu. Yeah. Nah, kira-kira Bapak punya nggak nih suatu tips and trick buat mereka? Misalkan nih ada seseorang yang memang punya potensi, Yeah. tapi mereka nggak mau nge-publish itu ke media sosial, ataupun ada yang mengisi media sosialnya dengan hal-hal yang dalam tanda kutip negatif gitu. Ya. Gimana nih Pak terkait itu? Oke, saya tekankan menggarisbawahi. Ya. Ada dua hal di masyarakat. Yang pertama ada res privata dan res publika. Oke. Sosial media itu adalah res privat, res privata atau ruang pribadi kita, Ruang pribadi. sesuatu yang pribadi. Nah, itu. Lalu kemudian menyambung fenomena hari ini yang bahwasanya kita tidak jarang menjumpai Gen Z kita, Gen Alpha kita yang saya rasa mereka sangat introvert terhadap dirinya, baik di sosial media dan di Benar. platform lain apapun itu. Nah, pengalaman saya sebagai suatu operational manager ya, itu pernah memimpin suatu perusahaan. Suatu saat saya menginterview, ini cerita sedikit jadinya ya, Ya, gak apa-apa. menginterview salah satu calon karyawan saya. Oke. Nah, dalam momen tersebut, saya sebagai pimpinan tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengenali diri dia. Nah, ketika saya panggil dia ke kantor, saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang saya rasa penting dalam hal pribadi, soal alamat dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, soal bagaimana menilai karakternya dan lain sebagainya, hari ini mungkin tidak hanya saya dan banyak dari beberapa teman-teman saya di perusahaan-perusahaan lain juga akan menilai seseorang itu dari personal brandingnya di sosial medianya. Ya. Ya, yang pertama saya tanya adalah apa nama Instagrammu, apa nama Facebookmu dan lain sebagainya. Karena dari sanalah hari ini ya kita menggambarkan atau bisa tahu bagaimana karakter seseorang itu melalui sosial medianya. Maka dari itu penting sekali untuk membentuk personal branding, memposting hal yang positif. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita memposting suatu hal positif ada bahkan ya 0,01% bahkan ada orang yang ingin selalu tahu apa update keseharianmu dan dia merasa termotivasi dari diri kita. Betul. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Makanya begitu cara kita untuk bisa berdampak kepada orang lain juga kan melalui personal branding. Berarti kan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Benar. Tetapi juga ternyata ada orang lain yang selalu merasa termotivasi oleh diri kita ketika kita memposting sesuatu. Itu tidak pernah kita sadari. Iya. Ya, pasti. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Tadi udah kita highlight banget ya Sobat Semancer ya terkait personal branding dan juga apa yang harus kita lakukan di media sosial gitu. Tapi Bapak di luar itu terkadang, dan saya sebagai salah satu generasi muda gitu, terkadang juga merasa kadang malu gitu buat posting sesuatu di media sosial kita gitu. Nah, untuk itu juga terkadang kita dalam suatu arus itu terbawa dalam ada suatu informasi hoax gitu. Nah, kita tuh kadang agak sulit memilah, apalagi saat ini ada banyak tentang artificial intelligence gitu ya. Kalau dari Bapak dari KPI gimana tuh tanggapannya dari itu, Pak? Kita sudah masuk ke masalahnya. Iya, masuk ke masalahnya kita. Ini akar masalahnya. Iya. Yang pertama, kenapa kemudian anak muda itu sangat memikirkan postingan? Mereka masih memikirkan soal like dislike. Nah, ini kan itu yang seperti yang Galang bilang kan. Hari ini kita pun kakak pun sendiri sedikit ya memikirkan nanti ketika kita posting banyak nggak yang like ya. Nah, itu bisa nggak menghasilkan suatu hal yang bagus terhadap diri kita, gimana nanti kalau ada yang tidak suka dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah kan pikiran-pikiran, asumsi, prediksi yang tidak terjadi begitu gitu kan. Nah, memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari overthinking itu ya. Ya, pada intinya adalah bisa nggak kita menempatkan dalam satu tujuan yang pasti. Maksudnya begini, ketika kita memposting sesuatu, tujuan kita memposting itu apa?
Jika memang itu baik dan itu hal yang positif dan menopang diri kita untuk bisa dikenal oleh orang lain, why not? Yes. Kenapa kita masih harus memikirkan like dislike? Oke. Just for me. Kan itu untuk kita kan, bukan untuk orang lain. Nah, bisa nggak kita menempatkan pikiran kita ada di sana? Itu yang pertama untuk bisa kontrol dalam diri ya. Lalu kemudian soal yang kedua tadi itu hoax ya. Tentang hoax. Nah, ini yang tadi di awal juga sudah yang mention bahwa bagaimana kemudian kita mampu untuk mengkontrol. Dan awalnya monitor dan kontrol, ya kan? Dua ya. Ya, monitor dan kontrol. Kita memonitor dulu bahwa berita ini seperti ini. Kemudian kontrol diri kita yang paling penting adalah memilah dulu. Berita ini benar atau tidak. Kan gitu. Biasanya kalau di sosial media kan baru judulnya saja. Benar. Nah, kita nggak tahu kebenarannya. Nah, kontrol itulah yang sangat penting untuk bisa kita cross check kembali. Nah, dalam ranah KPI selalu menggunakan pola-pola check and balance itu. Ya, jadi selain kita sudah memiliki pedoman yang kita sebut dengan P3SPS, kita juga selalu monitor apa yang dikonsumsi oleh publik. Tidak hanya di TV, di sosial media juga. Ketika kita menemukan hoax atau media berita-berita yang bohong, kita memiliki kewenangan untuk berkoordinasi kepada instansi yang memang menindaklanjuti hal tersebut. Di ranahnya gitu ya? Di ranahnya. Jadi itulah fungsi saling jaga, saling gizi. Saling gizi gitu ya. Saling gizi gitu dia. Oke. Jadi tadi sempat juga disebutkan kita harus punya purpose, kita harus punya tujuan gitu. Nah, kemudian juga kita harus bisa memilah gitu. Apalagi tadi kita sempat juga gubris tentang AI kan Bapak ya, saat ini yang sedang marak banget gitu. AI itu sangat liar sebut hari ini ya. Jadi apapun bisa diakses melalui AI. Betul. Bahkan ketika kita ingin membuat suatu narasi ya, itu dengan cepat hitungan detik AI sudah bisa bantu kita. Nah, yang paling parah adalah AI hari ini mampu memanipulasi apapun itu, termasuk kita, wajah dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi beririsan dengan bagaimana kita mampu menjadi suatu kontrol sosial di sana. Menjadi kontrol dengan terhadap diri kita sendiri, bahwa begitu ada yang memposting, apakah kita pastikan aktivitasnya apa yang dilakukan di sana, bagaimana dia, apa yang dia narasikan, terus kita cross check dengan konten tersebut gitu. Apakah kemudian ketika yang dinarasikan itu buruk, AI menampilkan di sana wajah kita, kalau dalam visual itu betul rasanya persis itu kita gitu. Nah, kita harus meng-cross check apa yang dia sampaikan. Nah, cross check lagi, dan kalau memang tidak kenal dengan orangnya kan banyak sekarang bisa kita jadikan referensi untuk itu. Kalau kita apalagi kalau kenal orangnya, kita harus konfirmasi dulu ke dia gitu. Nah, dengan pola-pola kontrol itu kita mampu untuk mengatasi. Karena perkembangan teknologi, lagi-lagi kita tidak bisa membatasi. Yang bisa kita lakukan adalah mengkontrol sejauh mana kita harus mengkonsumsi itu. Jadi semua kembali pada diri kita. Betul, gitu ya. Dan ini ada satu pertanyaan yang agak-agak ngeri-ngeri gitu. Bapak dan Sobat Semanser nih, misalkan nih ada suatu siswa nih Sobat Semanser gitu, ataupun seseorang yang mempublikasikan suatu hal yang sifatnya hoax di media sosial, menyebarkan suatu berita bohong. Itu kalau dari KPID ataupun secara hukum, ada nggak sih tindak lanjut yang memang menindaklanjuti terkait hal itu gitu Bapak? Ya, ini penting. Saya suka hal-hal yang ngeri ini. Suka ya. Jadi kalau misalkan aduan itu atau laporan itu masuk ke KPID, karena kami sangat membuka ruang apapun itu. Kita sebagai lembaga juga membuka ruang untuk bisa belajar bersama, mengkaji bersama, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan dunia penyiaran atau konten. Nah, terutama dalam hal berita bohong itu sendiri. Dan apabila nanti ada teman-teman SMA Negeri 1 Seririt kedapatan untuk membagikan berita-berita bohong, nah dilaporkan ke KPID, nah kita akan tindak lanjuti. Pertama kita akan cari dulu siapa dulu orangnya, apa yang diberitakan, dan kita akan bantu filter juga. Ya, kita bantu cari referensinya apakah bohong atau tidak gitu. Ketika betul ini bohong, ada mekanisme hukum.
Di Waduh, sana. hati-hati nih, hati-hati. Ya, itu. Udah mulai ke hukum ya. Ya, jadi kalau Oke. kalau kedapatan betul-betul itu sudah wah ini hoax nih gitu. Hmm. Pertama pasti yang namanya anak muda kita akan bina dulu. Bina dulu. Bina dan kita akan berikan pemahaman tentang perilaku yang baik dan juga bagaimana memilah berita yang baik. Nah, tapi kalau memang dibina pun tidak bisa, nah ini Nah ini. ada mekanisme Ya, lanjutannya. ini. Lanjutannya ke Ranah yang lebih serius. Oke, Iya, iya, ranah iya, hukum iya. dan lain sebagainya. Nah, itu ya Sobat Semancer ya. Jadi kita harus Bijak. hati-hati ini ya, bijak Bijak, hati-hati dan juga harus memiliki pola pikir yang cerdas gitu Ya. dalam kita mempublikasikan sesuatu di media sosial. Betul. Oke, Bapak. Ini kayaknya last question ini Bapak ya. Oke, last question ini lebih ke ini sih, tips and trick gitu. Untuk pastinya Sobat Semancer ada yang tertarik ke dunia penyiaran. Ya. Nah, itu ada nggak sih tips and trick bagi mereka yang tertarik ke berkarir di dunia penyiaran gitu? Tentu. Saya selalu membawakan tip and trick ini ketika Ya. mengisi di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Yang pertama menjadi kuncinya adalah kita harus percaya diri. Percaya diri. Itu menjadi modal awal deh. Modal awal, ya. Awal untuk kita bisa berkarir dalam dunia penyiaran. Nah, karir dalam dunia penyiaran itu kan luas. Ada kemudian di dalamnya bisa menjadi seorang presenter. Ada kemudian bisa menjadi seorang wartawan di sana kan. Ada kemudian yang memang bergulat dengan dunia teknis-teknis penyiaran. Ya, entah di belakang layar maupun di depan layar. Apapun itu profesinya dalam dunia publik, dunia penyiaran, yang penting kalian harus bisa percaya diri. Percaya diri. Ya. Itu modal paling Modal pertama paling banget pertama ya, percaya diri. Setelah percaya diri, kenali potensi dengan baik. Oke. Ya, misalkan ketika kalian memang fokus dan concern menjadi seorang presenter dan kalian memahami diri itu mampu melakukan itu, maka lakukan. Lakukan. Ya, Gen Z sekarang adalah mereka memikirkan hal lain terlebih dahulu. Contohnya, saya dapat apa ya dari itu? Apa yang saya hasilkan dari ini? Iya. Nah, setelah melakukan itu dapat nah. Itu namanya result oriented. Oke. Jadi mengharapkan hasil terlebih dahulu baru melakukan. Nah, itu yang tidak boleh. Minimal lakukan dulu, lakukan dengan baik ketika kita sudah mengenal diri kita tahu potensi kita, apa sih yang diragukan untuk kemudian kita harus melakukan itu. Nah, setelah dilakukan, semua sudah dilakukan dengan baik, baru di sana nanti hasil itu tanpa kita minta, itu akan datang. Oke. Ya, jadi kan hasil itu bukan hanya semata-mata apa yang terlihat. Betul. Bukan hanya Iya. soal materi, uang yang bisa kita lihat. Mm-mm. Gitu. Ketika hasil itu adalah tidak menghasilkan suatu apa yang tampak, minimal hasil itu adalah pembelajaran untuk diri kita. Pembelajaran gitu ya. Itu yang sangat melekat. Iya. Karena kan sebagai batu loncatan ketika kita sudah berani mencoba, akan ada hal-hal baru lagi dalam diri untuk kita bisa coba lagi. Gitu. Betul ya. Kita kasih applause dulu nih buat Bapak ya. Waduh, udah sangat banyak sekali kata-kata bijak ya yang dikeluarkan untuk Sobat Semancer. Aduh, jangan cuma didengerin ya, tapi harus ada actionnya Betul. gitu di lapangan. Dan Bapak, setelah kita berbincang-bincang tadi, untuk last ya, ini apakah ada suatu kalimat-kalimat mutiara gitu Wah. ya untuk Sobat Semancer yang sedang menyaksikan podcast kali ini? Ya. Khususnya di dunia digital gitu. Ya. Saya tidak biasa berkata-kata bijak, Waduh, tapi saya akan coba akan coba. bahwa dalam dunia apapun itu, ketika proses kita dimanapun itu, ingatlah suatu hal yang kita impikan, suatu hal yang besar, itu diawali, digagas oleh orang-orang yang pintar, dieksekusi oleh orang-orang yang berani, dan dituntaskan oleh orang-orang yang tulus. Saya yakin dimanapun saya turun, di sekolah manapun, termasuk pemirsa dari SMA Negeri 1 Seririt dimanapun berada, adik-adik sekalian, saya yakin bahwa di sini adalah bagian dari orang-orang yang cerdas, berani, dan tulus. Maka teruslah berkarya. Waduh, terima kasih. Gong banget ya Sobat Semancer ya. Closing statement dari Bapak Putra. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktu hari ini hadir ya, khususnya di kegiatan MPLS Ramah dan juga podcast kita di podcast Semancer. Terima kasih banyak. Sama-sama. Matur semua ya. Semoga nanti lain kali kita berbincang kembali Ya. Bapak. Oke, Sobat Semancer jangan lupa speak up with confidence. Semancer hebat, cerdas, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Saya Galang Okta bersama Bapak dari KPID Provinsi Bali pamit. Terima kasih. Bye bye.